Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah bonus reading tengah bulan. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di sisa bulan September ini ya. Oke, simbiosis, trine, sextile, authority. Dengan dua kombinasi kartu ini, pertama yang terlintas di pikiranku adalah gini, bahwa ada keadaan yang bersinergi, berharmonis, terutama yang terhubung sama sosok otoritas gitu. Bisa atasan kamu di tempat kerja, bisa itu orang tua kamu, karena di sini kata kuncinya ten house, otoritas ya kata kuncinya. Dan ten house itu juga berhubungan dengan pekerjaan, karir, public image kamu juga selain berhubungan dengan pekerjaan yang tadi aku bilang sinerginya itu kayak kamu punya image yang bagus di mata publik, di mata orang-orang yang tertarik sama kamu, di mata rekan-rekan kerja kamu, kayak kamu punya sesuatu image yang bagus gitu ya. Dan keadaan tuh apapun konteksnya ya, sorry buat noise-nya, apapun konteksnya, mau itu pekerjaan, mau itu keluarga, rumah tangga, hubungan-hubungan kamu, kalaupun karena di sini tuh ada gambar gunung ya, kalau gunung tuh aku selalu teringat bahwa mungkin ada tantangan-tantangan yang kamu hadapin sebelumnya, tapi keadaan akan berprogres lebih baik ya untuk banyak aspek kehidupan kamu setelah ini. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Ya kan bisa dipahamin. Dan angka transisi. Angka 5 adalah angka transisi. Di sini kartu pertamanya adalah Five of Swords. Tapi kita shuffle dulu ya. Ada tema tentang ada dua Nine of Pentacles, berjalan sendiri, keseimbangan. Ada banyak hal yang kamu pikirkan gitu, dan kayaknya gini, hal yang kamu pikirkan itu membawa kamu untuk bisa memilih, kayak memisahkan antara logika dan emosi. Walaupun kamu emosi ya, mungkin ada emosi-emosi yang tertrigger sebelumnya, tapi kayak kamu bisa menenangkan diri, berpikir dengan jernih, dan bisa mengambil keputusan-keputusan terbaik. Juga ada sesuatu tema tentang karma, tabur tuai. Bisa ini terjadi di hidup kamu, bisa terjadi dengan orang-orang yang terhubung sama kamu. Maksudnya jika mereka melakukan sesuatu sama kamu, mereka mengerti gitu, atau merasakan yang namanya hukum tabur tuai itu ya. Terutama di sini ada tema orang-orang di sekitar kamu, dan juga persahabatan, pertemanan, juga hubungan romantis ya, ada tema itu. Nih yang tadi aku bilang, angka perubahan, Five of Swords. Angka 5 itu adalah angka perubahan, angka transisi, tapi Five of Swords ini ada elemen konfliknya ya, argumen, gesekan, tabrakan, terutama mungkin sebelumnya itu terhubung sama sosok otoritas ya, kayak mungkin ada misuh-misuh atau ribut-ribut dikit lah di tempat kerja, atau dengan orang tua kamu, atau siapapun sosok otoritas di hidup kamu ya. Atau bisa juga ini sebuah perjalanan kamu untuk jadi sosok pemimpin yang pegang kendali atas hidup kamu ya. Dan prosesnya itu adalah proses evolusi di dalam diri kamu, transisi perubahan di dalam diri kamu ya. Karena sword itu kan elemen pikiran ya. Selain berbicara, sword itu kebanyakan berbicara tentang konflik, juga berbicara tentang kekuatan pikiran kita gitu. Gimana kita mentransformasi cara berpikir kita. Dan ini aku melihat kamu mentransformasi cara berpikir kamu. Lalu di sini blessing-nya adalah Two of Cups. Two of Cups ini adalah union. Kayak aku lebih mendapat tema bahwa ini union antara hati dan pikiran kamu bisa lebih bersinergi, terutama tadi yang berhubungan dengan mengambil keputusan. Walaupun mungkin ketika kamu ada momen-momen tertrigger emosi kamu bisa mengambil keputusan dengan seimbang, dengan kayak kamu mempertimbangkan aspek logikanya juga gitu, nggak membiarkan diri kamu terbawa emosi. Dimana kalau elemen api itu emang biasanya gampang kesulut sih, kan gampang kecolek ya. Tapi di sini kayak kamu bisa mensinergikan hati dan pikiran kamu. Lalu blessing-nya bisa jadi juga union antara kamu dan goals kamu, atau union dengan sosok orang yang mau datang di hidup kamu. Tema transisi dan perubahan ini adalah karena ada satu chapter yang selesai, ada satu chapter yang tertutup, kayak kamu melihat akhirnya kepingan-kepingan puzzle itu nyatu ya. Terutama perubahan di dalam pikiran kamu, kayak ada satu chapter yang selesai ini tentang cara kamu berpikir, cara kamu melihat dunia, cara kamu melihat hal-hal tertentu di hidup kamu. Terutama di sini ada ada energi Eight of Pentacles. Eight of Pentacles ini adalah kartu skillful, mastery, keahlian, kamu kompeten di dalam bidang yang kamu kerjakan, atau ini bisa berbicara tentang bahwa kamu mengembangkan diri kamu. Yang tadi kayak ada momen perubahan, momen transformasi di dalam terutama cara berpikir kamu, di mana ada perubahan dalam mengelola emosi dan pikiran dan logika dengan baik ya. Lalu yang berikutnya ada
Three of Cups sebagai penutup reading kamu. Three of Cups itu adalah pertama itu elemen energi tentang perayaan, momen menyenangkan. Jadi kayak walaupun ini dibuka dengan Five of Swords di mana ada elemen konfliknya, tapi ini ditutup dengan manis gitu, kayak pelangi sehabis badai, atau ada momen menyenangkan misalnya tadi ada union kan, ada union, ada achievement, lalu ada keadaan yang bersinergi dengan orang-orang di sekitar kamu, terutama di beberapa reading belakangan itu kayak aku melihat ada kayak tabrakan-tabrakan dikit gitu besar kecil dengan orang-orang di sekitar kamu ya di beberapa reading belakangan ini. Tapi keadaan berprogres ke arah yang lebih baik gitu, kayak lebih bersinergi dengan orang-orang di sekitar kamu. Kayak mungkin kedua belah pihak untuk belajar berusaha saling mengerti, berusaha untuk saling bersinergi, makanya keadaan lebih harmonis ya. Dan Three of Cups ini adalah selain momen perayaan adalah menghabiskan waktu bersama orang terdekat, teman-teman yang suportif, atau keluarga jiwa yang baru yang mau datang di hidup kamu. Keluarga jiwa itu kayak teman-teman baru, rekan kerja baru yang apa ya, yang akan membantu kamu berevolusi lebih jauh dalam perjalanan jiwa kamu, atau gini, yang sefrekuensi sama kamu ya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Perubahan perspektif kan apa aku bilang. Five of Swords dikonfirmasi dengan Hangman. Hangman itu adalah kartu tentang perubahan perspektif ya. Kayak mengambil waktu diam, waktu merenung, dan ini lebih kepada suatu aktivitas di dalam pikiran kamu ya, momen kontemplasi yang panjang. Lalu berbicara juga tentang fleksibilitas dan pengorbanan. Kayak kamu belajar untuk fleksibel tentang keterhubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, fleksibilitas kamu dalam mengelola emosi dan logika kamu. Juga kamu mungkin juga udah belajar tentang arti pengorbanan ya. Kadang ada hal-hal yang perlu kita korbankan gitu untuk mencapai hal tertentu. Tapi kamu juga harus tahu gitu, apakah pengorbanan kita itu pada nantinya akan terbayar, atau kayak itu apa ya, kayak kamu hanya memberi dan memberi tapi kamu nggak mendapat apapun dari situ. Dan itu sebuah momen untuk bahan refleksi ya. Two of Cups, Moon, belajar. Oh, mungkin hal ini ada yang kayak saat ini tuh mungkin ada hal yang tertutup, misteri ilahi buat kamu, tapi kayak kamu akan melihat ketika hal ini perlahan-lahan terungkap, dan itu akan membawa output yang menyenangkan buat kamu sih, terutama gini, orang yang mau datang di hidup kamu ini mungkin saat ini nggak terlihat gitu. Mungkin sebagian kamu yang menunggu ya selama ini sosok orang ini untuk datang di hidup kamu. Tapi karena ini posisinya ada di blessing kamu akan melihat orang ini datang di hidup kamu. Atau ada rencana semesta yang sedang mengarahkan jalan kamu ya untuk kamu punya realita seperti yang kamu mau gitu ya. Ini kayak momen union kamu dengan goals kamu, manifestasi kamu. Mungkin ada misteri-misteri ilahi yang sekarang kamu nggak ngerti ya. Tapi ketika hal itu terwujud, kamu akan mengerti kenapa kamu harus melewati hal-hal tertentu. Karena Moon ini adalah kartu misteri ilahi gitu. Ada hal-hal yang tersembunyi. Ada kekuatan di balik layar yang sedang mengarahkan jalan kamu ke suatu tempat. The World, iya kan? The World itu dikonfirmasi sama Eight of Cups. Pergi meninggalkan sesuatu yang gak pas lagi di hidup kamu. Atau meninggalkan cara hidup, cara berpikir tertentu. Situasi orang-orang tertentu. Menyeimbangkan kayak kamu lagi sibuk atau ada hal-hal yang sedang kamu pikirkan gitu, kayak membuat skala prioritas karena ini lebih fokusnya ke dalam diri kamu sih, pengembangan diri kamu, membangun diri kamu. Dan Four of Wands mengkonfirmasi ini, sumpah outputnya happy banget sih, outputnya happy banget. Lihat, ini dua kartu yang berbicara tentang pertama ini momen perayaan, momen menyenangkan, ada hal yang akan apa ya, menyenangkan gitu. Ini bisa jadi juga kayak karena Four of Wands itu pertama berbicara komitmen, stabilitas, perayaan, pernikahan juga bisa ya. Bisa jadi ini kayak kamu ketemu seseorang untuk jadi rumah masa depan kamu, atau kamu ikut berbahagia dengan orang-orang terdekat kamu yang menikah gitu, atau bisa juga ini kayak soulmate ya, divine counterpart, kayak union kamu dengan sosok yang mungkin kamu cari selama ini. Yang jelas outputnya ini akan sangat happy banget buat kamu, terutama ada juga energi tentang apa ya, keluarga jiwa yang baru gitu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.